Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Sinta Lastia Dewi dari SMPN 1 Bojong. Saya Ratna Dewi dari SDN 3 Pleret. Saya Yusuf Agus Maman dari SDN 1 Anjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ratna. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Yusuf? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Begini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai di awal saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang bagaimana rubrik penilaiannya hari ini. Untuk coaching kita kali ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, ya Bu ya. Nah, juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, ya Bu ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu, yaitu kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini, Bu? Oh ya, terima kasih. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua sekarang. Nah, kira-kira kalau secara spesifik nih, kira-kira Ibu lebih spesifik ke kompetensi apa saja Bu dalam coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Nah, yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya. Kira-kira indikator apa yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coaching saya itu ya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, ya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Oke, baik ya Bu. Demikian Bu untuk observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Sin. Waalaikumsalam Bu Ratna. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Nah, ini katanya Ibu mau ngobrol, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu menyampaikan sesuatu itu tentang apa ini? Oh iya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Begini Bu, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi kemarin, terutama itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 8B melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi hasilnya itu masih kurang Bu. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru satu mata pelajaran ini belum tertarik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang sangat menarik nih Bu. Kita memiliki waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi
Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya sesama mata pelajaran matematika itu mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh begitu ya Bu, hebat sekali Bu Sinta ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Nah, tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya? Nah, kemudian ini apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi mungkin ada 3 hal ya Bu ya terkait dengan pemahaman materi dan juga partisipasi siswa dan pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut dan bagaimana caranya agar rekan mata pelajaran saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini. Jadi Bu Sinta memiliki 3 hal yang ingin Ibu selesaikan yang jadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa dan kolaborasi rekan mata. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang ingin Ibu capai oleh Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan juga wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Alhamdulillah Bu, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan. Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di komunitas belajar, khususnya mata pelajaran matematika. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mata pelajaran dan juga beberapa teman sejawat Bu. Bagus Bu. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan Ibu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya mengalami sedikit kendala sih Bu, karena jika yang diajak kolaborasi itu tidak optimal ya. Saya mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 7 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap ada kesinambungan dari kelas 7 ke kelas 8 dan juga 9. Dan anak-anak itu lebih senang mengikuti pembelajaran matematika. Oh, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu dan juga pemahaman yang saya sampaikan kepada mereka dan juga peserta didik itu semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang sudah saya rancang. Antara grade 1 sampai 10 nih, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Ibu? Dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Mungkin di grade 5 ya Bu, karena ada beberapa guru yang sudah senior. Sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Mengingatkan pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan juga IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level ke-7. Karena
dilakukan bisa dihandle oleh guru yang masih muda. Dalam segi aplikasi di kelas itu guru senior lebih berpengalaman, malah itu bahkan jagonya Bu. Wah, menarik nih analisis Bu Sinta terkait grade guru-guru di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan satu maktab? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu tunggu seminggu sambil remedial dan juga mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu lakukan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini ya Bu, karena kan saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru matematika kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Guru dari mata lain juga boleh bergabung kalau misalkan bersedia. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dengan baik dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut itu dari sekarang Bu. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah, kebetulan nih waktunya sudah mulai habis nih Bu Sinta ya. Saya sangat senang karena Bu Sinta bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Terima kasih ya Bu Sinta, saya tunggu kembali diskusinya nih. Ya, terima kasih juga atas waktunya Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bu Ratna tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sinta. Ya betul Pak. Nah, sebelum penutupan nih Bu Ratna, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Bu Ratna, sebagai observer, saya tadi melihat proses coaching antara Bu Ratna dengan Bu Sinta, proses alur Tirtanya juga sudah sesuai ya Bu. Nah, dan juga Bu Ratna sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Sinta, sehingga Bu Sinta bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi ada proses coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih memahami lagi proses kita dalam melakukan coaching itu lebih baik lagi Pak. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Sinta. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat juga Pak. Nah Pak Yusuf, sebelum melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Pak, untuk coaching kita hari ini ya, antara coach dan coachee saya akan amati dan juga nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Yusuf memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan itu dengan prinsip coaching.
Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Coba kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik begitu yang ingin diobservasinya Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, yang terakhir ya Pak pertanyaannya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya, dan atau juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian ya Pak ya untuk observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Ratna, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Yusuf, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Nah, ini katanya Ibu mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu ya? Coba silakan Ibu sampaikan sesuatu itu tentang apa ya, Bu? Begini ya Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah DKM-nya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Saya sudah terbiasa sih mengajar dengan cara tersebut dan memberi materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai sih. Nah, apa kelebihan yang Ibu rasakan saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Oke, kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran dari YouTube dan artikel ilmiah di internet. Iya, ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Sebetulnya tidak. Kalau saya pikir-pikir kembali ya Pak ya, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Ya. Semakin banyak yang kita gunakan ya semakin baik, Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama ini ya Pak, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan nih saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini tidak berlalu sampai berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks tersebut, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu itu berhasil ya. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira komitmen apa yang Ibu komitmen yang Ibu terhadap rencana Ibu ini kira-kira bagaimana?
komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Kemudian mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Ratna. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Sinta. Pak Yusuf tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Ratna. Ya, betul Bu, sudah. Nah, sebelum penutupan nih Pak Yusuf, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Pak Yusuf, sebagai observer, saya tadi melihat proses coaching antara Pak Yusuf dengan Bu Ratna itu proses alur ceritanya sudah sesuai ya Pak ya. Dan juga Pak Yusuf sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Bu Ratna sehingga Bu Ratna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi pada proses coaching yang sudah dilakukan itu sudah berdasarkan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak ya sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan barusan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses kita dalam melakukan coaching agar lebih baik lagi. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Sinta? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Sebelum melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Sinta. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Untuk coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu Sinta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu tadi Bu, ingin mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan yang sangat berbobot. Oke, yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sinta dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baik, demikian ya Bu ya untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Yusuf.
Waalaikumsalam, Bu Sinta. Selamat siang. Selamat siang juga, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol nih ya, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak menyampaikan sesuatu itu tentang apa. Kita ada waktu sekitar 10-15 menit saja ya, Pak. Baik, Bu, begini. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah, Bu. Setelah saya amati, ternyata di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton, Bu. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama. Terus metodenya masih metode konvensional, yaitu hanya dengan ceramah saja. Jadi terkadang membuat siswa itu bosan, jenuh. Saya itu menginginkan pembelajaran yang bervariatif, karena untuk sekarang zaman kan sudah modern ya. Jadi siswa juga bisa menggunakan IT. Kemudian kita juga sebagai guru kan harus mengikuti zaman, Bu, untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan sekarang ini. Baik Pak Yusuf, jadi Pak Yusuf ini menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 10-15 ini, apa sih harapan Pak Yusuf? Yang saya harapkan sih saya bisa mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran di kelasnya. Jadi begitu, Bu. Ya baik, jadi ada perubahan dalam cara memberikan penyampaian materi kepada siswa ya. Kira-kira perubahan penyampaian materinya itu seperti apa ya Pak yang Pak Yusuf inginkan? Jadi dalam perubahan metode atau model pada media pembelajarannya yang lebih bervariatif itu, Bu, misalkan dengan metode sekarang yang menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau aplikasi yang lainnya itu juga ya sudah cukup bagus, itulah kira-kira. Baik, jadi intinya Pak Yusuf ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif. Idealnya nih ya Pak, dari posisi level 1 sampai 10, Pak Yusuf ini ada di level berapa? Saya kira-kira berada di level 5 sih, Bu, karena sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai atau menggunakan metode konvensional itu, Bu. Baik, jadi masih ada di level 5 ya Pak. Kira-kira jika Pak Yusuf ingin adanya perubahan nanti, ingin sampai ke level berapa? Kalau saya inginkan di level 7 saja, Bu. Itu juga menurut saya sudah cukup baik. Mengingat tadi, Bu, masih banyak guru senior yang di sekolah seperti itu, Bu. Baik, jadi Pak Yusuf menginginkan ke level 7 ya. Dan untuk mencapai level 7 ini, kira-kira Pak Yusuf ada ide nggak atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru Pak Yusuf? Sebenarnya masih saya pikirkan apa mungkin saya akan membuat mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, Bu, seperti itu. Baik, jadi Pak Yusuf berencana akan mengadakan mentoring, yaitu pendampingan secara individu ya kepada rekan. Adakah lagi strategi lain selain mau mengadakan mentoring ini, Pak? Strategi yang lain mungkin saya akan mengkomunikasikan dulu terhadap kepala sekolah sebagai atasan saya untuk mengadakan workshop, Bu, atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi ada pilihannya ada dua ya Pak ya, yaitu melakukan mentoring atau Pak Yusuf berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua pilihan itu nih ya, yang nyaman bagi guru di sekolah saat ini tuh yang mana ya Pak? Sepertinya untuk sekarang ini saya lebih cocok menggunakan metode mentoring karena akan lebih tepat digunakan ya, Bu. Kalau mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan workshop gitu, Bu. Dan juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak, kemudian juga narasumbernya yang harus tepat gitu, dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, Bu.
Baik, jadi intinya Pak Yusuf lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring ini, kira-kira kapan Pak Yusuf akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir. Baik, minggu depan nih Pak Yusuf rencananya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Dan adakah nanti yang akan membantu Pak Yusuf untuk melakukan mentoring ini? Mungkin saya juga akan meminta bantuan kepada guru lain yang memang dia sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi Pak Yusuf akan melakukan kolaborasi begitu ya Pak ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Yusuf. Betul Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring ini. Baik Pak Yusuf, kita sudah berada di akhir sesi ini perbincangan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar nih mendengarkan cerita dari Pak Yusuf ke depannya. Apakah Pak Yusuf berhasil atau tidak sudah melakukan perubahan ini kepada rekan-rekan guru. Kita nanti ketemu lagi di lain waktu ya Pak Yusuf. Tapi sebelumnya nih, kira-kira apa nih Pak Yusuf dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, tentang bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi. Oke, baik Pak Yusuf, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya dan bisa ngobrol lagi ya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya sama-sama ya Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bu Sinta tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yusuf. Iya betul Bu, sudah. Nah, sebelum penutupan nih Bu Sinta, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Sinta, sebagai observer saya tadi melihat proses coaching antara Bu Sinta dengan Pak Yusuf. Proses alur tirtanya juga sudah sesuai ya Bu ya. Dan juga Bu Sinta sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Yusuf sehingga Pak Yusuf bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi pada proses coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup nih, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih memahami lagi proses kita dalam melakukan coaching itu lebih baik-baik dulu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita.